juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Youngpreneur live streaming video podcast Raja Dahroni Channel. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu Bang Albino ya. Mana kabarnya Bang? Alhamdulillah luar biasa nih. Undangan istimewa dari saudaraku. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan warganet kita semua terlindungi ya dari COVID-19 ya, mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan imunitas tubuh kita semakin meningkat ya. Nah, warganet dimanapun berada, seperti janji saya sebelumnya, kita akan membahas tentang ya tidak jauh dari seputar pemuda dan bisnis, karena nama programnya juga Youngpreneur. Nah, untuk sepengetahuan warganet, Bang Albino ini sengaja saya undang. Beliau memang praktisi, pelaku bisnis. Kita akan ulas ya tantangan berbisnisnya ya 30 menit ke depan. Bagi warganet yang mau bertanya atau mau menyebarluaskan kebermanfaatan perbincangan kami, silakan like, share, dan nanti subscribe channel saya ya, Raja Dahroni Channel ya. Nanti akan kita rekam ya dan kita upload ya oleh tim saya. Nah, Bang Albino, kita singkat saja karena tidak punya banyak waktu ya, 30 menit ke depan. Saya mengenal Anda ini beberapa tahun silam sebagai pegawai sebuah bank ya. Karena banknya apa, kita nggak perlu sebutin lah merek banknya ya. Nah tapi sepanjang nonton sekitar beberapa tahun yang lalu lah ya. Tapi setelah ke depan saya lihat, wah ini Bang Albino Prasetyo udah aktif di HIPMI gitu ya, udah punya bisnis properti itu gimana kronologisnya? Karena kan tidak mudah ya, banyak dari karyawan bisnis tapi pilihan bisnisnya properti lagi ya. Bisnis yang butuh modal yang besar ya, dan tentu tantangan perizinan dan lain sebagainya kan tidak mudah. Tapi ya mungkin kronologisnya gimana, ngapa milih bisnis, terjun di dunia, memilih untuk resign, terjun di dunia bisnisnya langsung properti, gimana Bang Bino? Ya, makasih nih Om Dahroni nih diundang ke acaranya beliau nih. Saya sangat istimewa deh. Udah lama nggak pernah bertemu ya sama Om Dahroni. Alhamdulillah sekarang diundang. Terkait dengan tadi sih, ya memang niat dari awal sih, memang niat dari awal tuh kita pengen usaha memang. Dulu ada satu buku yang ngebuat kita itu sadar gitu bahwa wirausaha itu penting. Itu bukunya dulu ditulis sama Robert Kiyosaki. Ada namanya buku Rich Dad Poor Dad. Satu, yang kedua ada buku Business Owner atau apa gitu, saya lupa. Ada 4 kuadran itu. Nah, dari SMA tuh. Nah, jadi dari SMA itu memang sudah bercita-cita lah jadi pengusaha gitu kan, jadi wira swasta. Karena dari baca buku itu ternyata simpel gitu kan. Hanya dia beli rumah di Amerika sana kan, dia beli rumah terus kemudian dia save, dia jual lagi dengan harga lebih tinggi. Simpel sebetulnya, cuman alurnya kan banyak tuh. Nah, cuman di buku yang kedua yang kita baca itu ternyata kita juga nggak mesti langsung gitu. Kalau kita kan biasa keterbatasan pebisnis pemula kan biasanya modal jaringan dan sebagainya. Nah, karena kita itu udah tahun berapa tuh kira-kira masuk ke bank? Kalau bank tuh 2010 akhir 2010, Desember kita diterima, baru kesini memutuskan resign tahun 2014. 3 tahun lah kita belajar di bank gitu kan. Jadi dari situ ternyata boleh gitu, artinya bukan saklek juga mestinya kita dari sekolah langsung mau entrepreneur juga nggak mesti. Jadi boleh juga kita belajar dulu bekerja, pelajari sistem tempat kita bekerja dulu, baru kita. Nah, di situ juga pada saat saya kerja di bank. Jadi motif bekerja itu sebenarnya ujungnya bisnis juga. Sebetulnya rencananya bekerja itu untuk belajar aja, cari-carinya. Hati-hati. Kemudian alhamdulillah dapat kan gitu. Alhamdulillah dapat. Nah, kenapa terjun ke bisnis? Jadi waktu itu kita ada bisnis juga di tempat lain, di kota lain tuh
training, namanya training bisnis, kursus bisnis. Jadi kursus-kursus banyak nih, dulu ada kursus matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Cuman waktu itu kita buat, karena kursus bisnis ini belum ada, kita buat itu. Aku rencana mau kita terapkan lah di sini kan. Iya. Tanya kanan kiri depan belakang, berat katanya gitu. Kalau di Tanjung Pinang sendiri, karena konsentrasinya kawan-kawan nih lebih fokus ke karir pegawai. Nah, maksudnya kawan-kawan mahasiswa juga fokusnya juga ke sana untuk apa predikat sarjana aja, itu langsung bekerja. Oh kalau gitu nggak bisa. Nah kebetulan pada tahun itu 2011 itu lagi in-innya memang sebetulnya properti di sini. Kita cari literasi, kita cari apa namanya referensi-referensi, baik dari online, terus dari buku dan sebagainya. Dulu ada buku yang cukup bagus tuh dari Aryo Panigoro. Nah itu bisa dibilang mindsetter yang rubah mindsetnya properti itu high class, bagai itu jadi lebih membumi lah gitu. Nah itu dia yang dari dia lah saya belajar. Ternyata bisnis ini kan melibatkan 172 bisnis lainnya kan. Jadi nggak mesti kita sendiri semuanya. Artinya kita ada lokasi, terus kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga, baik itu kontraktornya, perbankan dan sebagainya. Jadi setelah tahu itu ya kita coba, ternyata memang bisa gitu. Jadi kita menerapkan apa yang diajari sama tadi ya buku dan senior kita lah gitu kan. Itu aja. Jadi 2011 itu baru mulaiin tuh ya, 2011 di Tanjung Pinang. Saya pikir berapa teman-teman cerita masih lama lah, Tanjung Pinang 5 tahun lagi, nggak tahu ya 2011 2012 udah makin bejibun. Developer Tanjung Pinang, terus 2013 makin lagi sampai sekarang kan, sekarang udah ratusan, udah banyak sekarang. Udah banyak ya. Udah banyak pemain. Nah jadi itu aja sih, kita lebih cenderung memang mencari peluang yang ada aja di sini dan kesempatan yang mungkin kita untuk masuk. Karena waktu itu tren properti ya, ada prediksi forecasting ya dari Bang Bino sendiri. Bang, tadi ya kita mengulik menarik ya dari karyawan bank, apa kan tantangan ya. Kalau memang di awal setelah kuliah atau setelah sekolah ya kan langsung ke bisnis kan memang tantangannya ada. Tapi kan ini dari karyawan pegawai lalu bisnis properti, ada nggak memang ya dari keluarga marah atau kecewa atau bagaimana? Nah, gimana nyasatin itu? Jelas salah satunya orang terdekat kita ya, istri kita itu yang memang ibaratnya warning lah, wanti-wanti nggak usah keluar dulu, nggak usah keluar gitu. Karena tahu kan ya di bank lagi kan, di bank terus ya namanya perbankan kan apa namanya hack ini kan, pekerjaan salah satu hack ini juga kan ya, punya porsi lah ya, punya postur lah. Nggak usah. Cuman ya pun juga 2014 itu posisi kita kan sudah menurun kinerja kita karena aktivitas terbagi-bagi ya, dan memang kita juga sebetulnya kalau mengundurkan diri sih kurang tepat sih, lebih cerah memang kita diundurkan. Karena memang waktu itu bisa ketahuan juga tidak, cuman memang waktu itu pimpinan cabang evaluasi, nanya ke teman gimana soal kita, nggak taunya disampaikanlah kita ada usaha begini. Nah jadilah dia ini kan akhirnya mau tidak mau lah ibaratnya gitu kan, disuruh milih mau keluar atau ya saya milih keluar lebih cepat aja. Jadi walaupun tadi keluarga nggak mau karena kita sudah dipaksa ya, cuman kan nggak mungkin kita ibaratnya minta penangguhan atau gimana kan ya. Saya bilang sama keluarga ya udah begini mau gimana lagi ya, kita all out aja lah gitu. Dan memang alhamdulillah semakin kita all out, semakin kita fokus, ternyata semakin bisa membesarkan lagi gitu, apa yang sudah kita bangun gitu. Nah semenjak 2014 artinya mulai start ininya ya. Nah sampai sekarang gimana sejauh perkembangan? Dan kan kita tahu ini tantangan kita di tengah pandemi ini hampir semua bisnis ya. Kalau kemarin sebelumnya narasumber ada dua ya, ada Mbak Dwi, ada Bang Windy ya, dua pengusaha muda ternyata mengambil hikmah, ada keberkahan ternyata pandemi COVID. Nah kalau cerita dari online properti ini gimana Bang? Sebetulnya kalau pandemi pasti berdampak, dampak dari konsumen kan, sebetulnya konsumen ya jadi menurun. Coba kita juga siasatnya coba ngelihat, kita diskusi dengan pihak perbankan juga, terus senior yang memang kita jadikan referensi untuk kita jadikan referensi.
kira-kira gimana nih ya, untuk rumah memang kelasnya tertentu mungkin agak terhambat ya, mungkin kayak menengah ke atas atau mewah sekalian lah itu agak stuck memang. Tapi kalau menengah ke bawah ya karena sebaran marketnya lebih luas itu insya Allah masih mungkin kan ya, jadi kita pikir ya karena masih mungkin ya kita di tengah pandemi ini aja dari bulan Maret, Mei, April sampai sekarang itu kira-kira ada sekitar 60 bukan 60-an ya, sekitar mungkin 50-an lah udah jalan sudah jalan ya 50-an unit lah, artinya ya tetap berjalan lah gitu karena rumahnya rumah subsidi kan, alhamdulillah nggak begitu pengaruh ya, walaupun juga susah juga. Kalau dulu kan kita ibaratnya mudah nyari konsumen kan gampang karena profesi mereka nggak ada yang nggak kenapa. Kalau sekarang kan kita jadi milah-milah gitu kan. Iya. Yang ini nggak bisa, berarti cari yang lain. Gitu. Nah, tadi menarik, ada rumah subsidi, berarti ada rumah non subsidi. Ada. Apa bedanya itu? Rumah subsidi itu rumah yang di subsidi pemerintah dalam arti kreditnya. Jadi kalau dia KPR, biasa KPR bunga umum itu mungkin katakanlah 13% gitu, kalau subsidi cuma 5% gitu, cuman itu aja sebetulnya perbedaannya. Ya kalau model rumah yang pasti sekarang udah jauh lebih baik lah, karena persaingan banyak, juga teman-teman banyak yang bangun, bagus-bagus lah rumahnya, jadi udah nggak kayak dulu lagi. Itu sih bedanya. Kalau non subsidi itu ya rumah yang komersil kan, yang memang dari sisi KPR bunganya itu jauh lebih, atau bagi saya jauh lebih besar gitu. Jadi kalau misalkan rumah subsidi angsuran bisa dengan plafon yang sama bisa mungkin berapa, dia bisa lebih 2 kalinya gitu. Iya. Itu aja perbedaannya. Nah Bang, kalau kita perhatikan semenjak 2014 udah berapa unit nih yang disiapkan N-Land, baik yang sudah siap maupun mungkin yang akan dikerjain sepanjang 2020 ini, ada berapa unit sekarang? Dan di mana aja tuh titik-titiknya gitu. Ya barangkali nanti gue bantu lu promo juga gitu ya kan, promo gratis ya, gue nggak dibayar. Iya. Siap. Kalau unit yang sudah dibangun mungkin ada lah ya di atas 200, mungkin 200 unit. Di beberapa lokasi itu ada daerah Batu 18 arah Uban, Batu 16 arah Uban juga, ada arah Kijang, ada di kota juga ada. Jadi tersebar lah kalau kita. Yang akan dibangun juga kira-kira ada sekitar 200-an juga. Oh, ada 200-an. Iya. Yang baru, yang masih in sekarang di daerah Batu 18 arah Kijang. Dan masih sama di Batu 9 di Batu Naga. Nah, ini ada titipan pertanyaan tuh dari jomblo nih. Oh iya, jomblo. Jomblo fisabilillah. Karena ya masih ketika kita masih jomblo juga kan ya, salah satu faktor yang menghambat kita untuk menikah kan ya kita percaya menikah itu bikin kaya, tapi paling tidak ada persiapan di antaranya adalah rumah gitu ya. Karena kan nggak enak juga kalau tinggal di pondok mertua indah ya. Nah ini pertanyaan jomblo nih, ada nggak Bang promo-promo biar jomblo bisa di N-Land tuh ada nggak gitu? Pokoknya datang aja lah kantor, nanti kita bicarakan lah itu. Insya Allah bisa kita kasih advice lah, paling tidak gimana kan gitu nanti kan. Mana tuh ada promo khusus yang nikah bulan ini gitu. Oh iya, siap, aman itu, tenang aja. Pokoknya datang ke kantor kita selesaikan lah itu secara adat. Insya Allah. Nah, artinya cukup lama ya, dari 2014 ya. Sudah 2020 berarti 6 tahun N-Land. Kurang lebih 6 tahun N-Land berjalan. Apa sih cerita yang paling berkesan gitu ya? Yang mungkin bisa jadi pelajaran ya, karena memang Youngpreneur ini program yang saya buat bersama tim untuk memprovokasi anak-anak muda supaya berbisnis sebenarnya. Kalau mau ini, apa tantangan yang paling besar ya di bisnis? Karena setiap bisnis kan tentu punya tantangan sendiri, tapi bisnis yang Bang Bino lakukan kan toko bangunan dan perumahannya, apa tantangan sepanjang 6 tahun ini apa yang begitu berkesan? Kalau intinya sih gini ya, namanya kita mau awal mula kita mau usaha itu kan kita biasa ada niat ya. Dan niat dan tujuan. Nah ini dulu yang kita bangun, apa sih niat? Saya dulu sebetulnya mau bangun perumahan ini karena pernah merasakan nyari rumah yang dibilangnya oke itu agak lumayan susah gitu kan. Nah kita paling tidak ngebuat rumah yang minimal masih lega, masih oke gitu kan. Masih bisa dikatakan nyaman lah gitu kan di lingkungannya, itu harapan kita.
niat kita. Dan ketika satu perumahan itu hidup, ada keluarga, terus ada anak-anak itu, dan lingkungannya hidup ya, ada nuansa peradaban di situ, itu kesenangan kita sendiri gitu. Oh iya, ada kepuasan ya. Kepuasan kita sendiri. Saya kalau sering di waktu tertentu coba ngecek ke lokasi-lokasi yang udah selesai, kita ngeliat di situ kan gimana masyarakatnya. Alhamdulillah ada aktif gitu kan, gotong royong, terus anak-anak juga main-main gitu kan. Alhamdulillah itu jadi motivasi kita sendiri, semangat kita sendiri, dan kadang-kadang sampai kita meneteskan air mata juga, seneng juga kan gitu kalau lokasi kita bisa dihargai ya, walaupun namanya customer beda-beda ya, ada yang baik responnya, ada yang tidak, itu masing-masing lah ya. Cuman tetap kita aspirasi kita tampung, kritikan tuh kan jadi kritikan masukan kita. Saya udah bilang sama tim kan di kantor ya, kalau ada kritik konsumen diterima aja ya, kita benahin semaksimal mungkin, walaupun kepala beda-beda, selama kita bisa kita maksimalkan. Ya tantangan kita sih lebih cenderung sebetulnya di SDM ya, di kita sendiri ya, di internal kita sendiri lah. Kalau kita mau besar kan tergantung kita kan. Nah jadi selama ini memang kita lihat ya kita perlu banyak pembenahan lah di sektor SDM ya. Tadi. Karena memang mengelola manusia ini luar biasa kan gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak cocok, akhirnya itu hal-hal kayak gini yang kadang-kadang kita masih sampai sekarang masih terus belajar lah kira-kira gimana ya. Kita juga belajar dari senior-senior kita yang sudah besar. Kebetulan saya di HIPMI juga kan, dari senior-senior seperti Bang Sandi, katakanlah Bang Erwin, Bang Raja, Bang Bahlil ya, yang dari timur jadi ketua HIPMI sekarang kan gitu. Ibaratnya kita belajar gimana sih mereka bisa memiliki usaha yang size-nya besar-besar tapi ngelola SDM yang luar biasa gitu, bisa lebih maksimal gitu ya. Kita belajar juga. Nah sampai sekarang sih kita terus belajar lah. Ibaratnya tantangan paling besar kita yang memang di mana-mana pasti lebih cenderung ke kita ya. Kalau di kota sendiri itu kendala kita eksternalnya ada. Ya. Eksternalnya ada. Masalah perizinan dan lain sebagainya. Perizinan karena memang ada regulasi-regulasi yang baru ternyata, dan itu bisa dibilang menghambat lah, jadi agak sedikit lama kan prosesnya. Biasanya kan cepet nih, jadi agak sedikit makan waktu lah lagi gitu. Itu aja sih paling kalau di kota, tapi kalau di tempat lain belum. Sama juga perizinan, cuman nggak seketat yang di kota kan. Oke. Warganet dimanapun berada ya, itu pesan-pesan ya, tidak tantangan, mudah-mudahan khususnya anak-anak muda atau yang baru membangun bisnis, paling tidak mungkin sharing-sharing dari Bang Bino tadi bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Bang, terakhir apa pesan yang mau Abang sampaikan terkait untuk anak-anak muda atau untuk awal orang yang sedang menjalani bisnis atau yang akan berbisnis, apa supaya biar ya 6 tahun ini kan perjalanan yang tidak singkat ya. Apa pesan dari Bang Bino supaya teman-teman pengusaha muda ini yang mungkin baru 1-2 tahun ini supaya kuat gitu? Yang pertama yang pasti tetap semangat ya. Apalagi di tengah kondisi begini kan, tetap semangat. Jangan lupa berasosiasi atau berorganisasi, karena lingkungan itu menentukan juga. Kadang-kadang teman-teman pengusaha ini kan, teman-teman yang baru terutama, karena merasa ya udah jadi pengusaha mungkin bla bla bla, kemudian nggak mau kenal kawan, nggak mau silaturahim atau nggak mau berjejaring, akhirnya ada masalah, dia bingung, akhirnya ya tenggelam sendiri. Nah dengan adanya asosiasi itu menguatkan posisi bisnis kita juga. Misalkan kuliner, misalkan kan ada asosiasi kuliner, ada kan UKM kalau nggak salah di sini ratusan juga ininya asosiasinya kan, itu bisa nanti masalah-masalah bahan baku, masalah kur, mungkin masalah apa bisa di sharing juga gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya kita merasa sendiri aja gitu ya. Jangan sampai kita merasa kita hebat sendiri. Saya juga udah 6 tahun, saya merasa yang baru ada, saya tetap belajar juga. Kadang saya mampir ke proyeknya teman, saya tanya apa sih keunggulan dia ini kan. Oh ada yang bisa kita feedback ke kita. Jadi kita belajar dengan siapa aja, belajar dengan teman-teman yang memang menurut kita mampu. Nah itu juga penting tuh. Jadi kita harus selalu belajar lah dengan siapa aja gitu. Jadi jangan sampai kita walaupun bisnis kita bukan kuliner misalkan, kita coba di sana, itu jangan lah. Kalau bisa tetap belajar. Mana kita nggak tahu kan, beda-beda, mungkin
kendala kita di SDM, mungkin kendala kita di ini keuangan, mungkin manajemen keuangan, mungkin kendala kita. Jadi mungkin di kuliner ini bagus manajemen SDM dia, kita belajar sama dia. Gitu. Nggak mesti misalkan kita properti kita belajar properti terus harus nggak juga. Tapi kalau memang yang berkaitan dengan produksi kita, misalkan kita di properti atau di tadi ya kuliner atau tempat lain, ya kita belajar juga di situ. Jadi masing-masing kan punya ininya kan. Nah, kita cari kira-kira apa perusahaan yang di sini memungkinkan untuk kita belajar. Misalkan kalau kayak roti kita bisa belajar di Morning Bakery misalkan gitu kan. Nah, dia gimana jadi besar manajemennya ya, kita kan bisa cek gitu. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya terlupa tadi karena ada menyebutkan kata keunggulan ya, jadi saya teringat. Sebelum saya tutup ya, masih ada kameramen ya. Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi. Kalau kita bicara bisnis kan kata kuncinya laku ya. Bisnis apapun orientasi yang paling ini ya. Walaupun tadi ada niat dan lain sebagainya, kebermanfaatan dan sebagainya, tapi kan untuk mencapai niat-niat itu kan tentu harus laku semua produk. Nah, untuk laku kan teori marketingnya karena ini banyak yang jualan kue tapi kan ada rasa perbedaannya. Apa perbedaan Enland atau keunggulan Enland dengan properti yang lainnya gitu ya. Itu yang saya juga bingung. Ya alhamdulillah sih, pertama memang itu rezeki dari Allah ya,